Halo guys, kembali lagi dengan saya Desika Farhana dengan NIM 7211419032. Saya dari Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang angkatan 2019 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 5 mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Lanjut saja ke materinya. Yang pertama itu ada peranti keras. Yang pertama dalam peranti keras itu ada prosesor. Prosesor adalah CPU, adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Lalu yang kedua itu ada memori. Memori ini mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Lalu yang ketiga itu ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu ruang penyimpanan tetap atau fixed storage, dan yang kedua itu ada ruang penyimpanan dapat dilepas atau removable storage. Nah, ruang penyimpanan tetap ini adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen dalam komputer, sedangkan ruang penyimpanan dapat dilepas itu ruang penyimpanan yang dapat dilepas dan dipasang kembali di dalam komputer. Lalu next itu ada alat input atau input device. Nah, alat input device yang pertama itu ada data yang diterima oleh manusia atau human capture data. Nah, ini mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara kepada mikrofon, atau interaksi lainnya yang serupa. Sedangkan data yang diterima dari mesin atau machine capture data adalah data yang diterima oleh elektronik atau mekanis. Lalu ada alat-alat output atau output device. Nah, alat-alat output itu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer ke pengguna. Contohnya seperti monitor dan printer. Lalu yang kedua itu ada istilah resolusi layar atau screen resolution. Nah, ini mengacu pada jumlah piksel, titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang dapat ditampilkan oleh layar. Terus yang keenam itu ada multimedia. Nah, multimedia ini merupakan evolusi dari serangkaian input device dan output device yang digunakan secara bersamaan. Misalnya saja layar sentuh pada semua monitor. Next itu ada alat komputasi pribadi. Yang pertama itu ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Nah, perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, Ericsson, dan lain-lain telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Lalu yang kedua itu ada telepon seluler cerdas. Nah, telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Nah, smartphone ini memiliki fitur-fitur agenda dan daftar kontak. Ia juga menawarkan akses web dan sebuah keyboard. Nah, fitur yang membedakan Treo sebagai smartphone adalah ia dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya dengan sebuah komputer mikro. Next itu ada jaringan rumah. Nah, jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Lalu di dalam jaringan rumah itu juga ada pemasangan modem. Nah, solusi dari membagi satu koneksi di antara beberapa komputer adalah menggunakan sebuah router nirkabel. Nah, modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui jaringan nirkabel. Lalu ada keamanan nirkabel. Nah, WEP atau Wired Equivalent Privacy adalah standar umum. Jadi, ada kemungkinan seseorang yang memiliki alat yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat akan dapat menangkap dan memecahkan kode sandi, tapi dengan kemungkinan yang kecil. Next itu ada keamanan komputasi rumah. Nah, 3 aspek keamanan memiliki arti penting bagi mikro yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat kerja, seperti update sistem operasi, virus, dan spyware. Lalu ada pembaruan. Nah, mengupdate sistem operasi penting artinya bagi keamanan dan efisiensi. Keamanan adalah kepentingan yang utama, namun efisiensi hendaknya tidak diabaikan. Lalu next ada perangkat lunak. Yang pertama adalah ada peranti lunak sistem. Nah, peranti lunak sistem atau sistem software atau yang disebut juga dengan peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Lalu yang kedua itu ada peranti lunak aplikasi. Nah, salah satu macam-macam peranti lunak aplikasi yaitu peranti lunak aplikasi siap pakai atau juga yang disebut sebagai peranti lunak off the shelf.
yaitu peranti yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Lalu yang kedua itu ada peranti lunak aplikasi khusus. Nah, terkadang sebuah organisasi memiliki operasi yang unik. Dalam kasus-kasus seperti ini, bisnis mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer atau sekelompok programmer konsultannya tersendiri yang memenuhi kebutuhannya. Nah, peranti lunak seperti ini biasa disebut dengan peranti lunak aplikasi khusus. Lalu, yang ketiga itu ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Nah, ini adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Nah, faktor-faktor yang membuat pengguna akhir membuat aplikasi sendiri adalah kecepatan kapan aplikasi tersebut dibutuhkan, tingkat kerumitan aplikasi, dan kemudahan penggunaan paket peranti lunak. Next itu ada komunikasi. Yang pertama itu ada koneksi publik. Koneksi publik adalah koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Yang kedua itu ada saluran pribadi. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Nah, saluran pribadi yang ditunjukkan untuk kita gunakan disediakan oleh penyedia umum, yaitu perusahaan telepon. Lalu yang ketiga itu ada jaringan pribadi maya atau virtual private networks. Dengan menggunakan VPN, kita akan dapat menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi, namun tetap dapat menggunakan jaringan internet dengan biaya yang murah. Yang keempat itu ada komunikasi jaringan. Nah, International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Nah, organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau open system interconnection bagi koneksi jaringan. Lalu yang kelima itu ada protokol untuk komunikasi komputer. Nah, dalam protokol ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada sistem network architecture. Protokol ini dirancang untuk komputer-komputer besar, bukan komputer mikro. Nah, SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan suatu urut-urutan, hampir sama dengan menggunakan giliran. Lalu yang kedua itu ada token ring. Nah, suatu token ring adalah suatu protokol yang tidak mengandalkan diri pada satu komputer induk untuk mengendalikan komunikasi komputer lain, melainkan yang akan memperlakukan komputer lain sebagai sesama. Lalu yang ketiga itu ada Ethernet. Nah, Ethernet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer dan juga bekerja dari jalur transmisi tunggal. Lalu yang keenam ini ada paket. Paket data adalah bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, lalu komputer pengirim dan informasi kendali lainnya. Yang ketujuh itu ada alamat jaringan internet. Nah, alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang dituju. Lalu ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama itu ada jaringan area lokal, yang artinya adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Yang kedua itu ada jaringan area metropolitan dan jaringan area luas atau disebut dengan MAN. MAN adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Yang ketiga itu ada jaringan area luas atau Wide Area Network atau LAN. Digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Lalu yang keempat itu ada internet. Internet adalah sistem jaringan global dunia komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan standar internet protokol. Yang kelima itu ada intranet, dan yang keenam itu ada extranet. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kalau ngomong kecepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.